Konsumsi bahan bakar minyak jenis premium dan solar turun dalam 3 bulan pertama tahun 2015. Begitu pula dengan volume penjualan mobil. Mari kita simak data berikut ini. Ini adalah konsumsi bahan bakar minyak pada Januari hingga Maret tahun ini. Ya, untuk premium 6,7 juta kiloliter dan ini turun 5%. Kemudian untuk solar 3,3 juta kiloliter turun sekitar 17%. Bagaimana dengan penjualan mobil? Penjualan mobil di Indonesia untuk kuartal pertama, untuk kuartal pertama 2012 sampai 2015, ini pada 2012 itu 250.000 sekian, kemudian pada 2013 296 sekian, kemudian pada 2014 naik menjadi 328.500 dan pada tahun 2015 itu ya 85.000 hingga 86.000 unit saja, turunnya cukup banyak. Kuartal per kuartal ya, kuartal to kuartal ya. Indikasi pertumbuhan ekonomi hampir sama persis. Kalau diregresi indikasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau diregresi itu mirip. Jadi Prof. Arsad itu kalau melihat pertumbuhan lihat mobil. Kalau kira-kira turun, udah nggak usah dihitung. Tidak usah dihitung pakai regresi model yang kencang-kencang ini. Kalau lambat udah ketahuan akan begitu. Kondisinya lumayan. Saya mungkin sedikit concern dengan datanya, karena data yang saya peroleh itu mobil turun 10%. Turun 10%. Memang ini mengindikasikan perlambatan. Jadi saya sepakat dengan Mas Didi, mobil, kemudian semen, motor itu indikasi yang sangat valid untuk ekonomi Indonesia. Oke. Kalau begitu, kalau memang kita sepakat bahwa ini dari awal kita sudah tahu ini perlambatan gitu kan. Sejak akhir 2014 kita sudah menduga bahwa akan melambat. Melambatnya seperti sekarang ini ya sudah jadi kenyataan memang sekarang melambat seperti ini. Tetapi bagaimana kemudian pengaruhnya ke kelas menengah misalnya atau kepada masyarakat kita secara umum? Kalau perlambatan pada kelompok menengah yang disebut kelas menengah, konsumen kelas itu dia hanya penyesuaian aja. Ya, industri yang biasanya tumbuh 15%, 2% dikurangi aja 10%. Tapi untuk golongan bawah itu problematika. Ya, beras harganya naik, inflasi apalagi. Ya, pengangguran itu sensitif sekali. Dan itulah masalah politik. Sebenarnya kelas menengahnya nggak apa-apa. Tumbuh 5%, itu kan tumbuh dibandingkan Jepang sekarang tumbuh 0%, 1%. Ya, Bank Dunia memperkirakan 5,2 ya, walaupun target. Jadi kalau mungkin saya juga bisa menambahkan. Jadi memang sekarang justru yang sangat terpukul besar tuh adalah justru di kelas yang di bawah gitu. Bukan yang menengahnya iya pasti pengaruh, tapi sekarang ini justru yang daya belinya turun di bawah sangat turun. Jadi kita melihat ada beberapa produk-produk ya, makanan minuman yang memang untuk di konsumen bawah itu turunnya banyak sekali. Gitu. Ada 20 consumer good ya, termasuk makanan. Itu semua turun kecuali 2, es krim dan popok bayi. Nah ini kan yang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas yang naik, es krim dan popok bayi, yang lain turun. Tapi kita kan sedang berbicara masalah problem, solusinya, bright story-nya juga ada, kita diskusikan nanti. Kalau saya ya lihat pengaruhnya kan, kalau saya lihat harusnya tuh BBM tuh lebih turun dari itu kalau tidak ada pertambahan mobil dan sebagainya. Karena saya lihatnya gini, dulu ketika minyak tanah dicabut subsidinya, turunnya tuh mungkin hampir 30% ya, karena kan kebanyakan itu dicuri sebetulnya, diekspor. Jadi kalau makanya saya nggak heran solar tuh turunnya agak tinggi dengan dinaikin itu sebetulnya pencuriannya yang berkurang, bukan konsumsi dari luarnya. Nah, tetapi kalau mobil itu sebetulnya lebih menarik data adalah tanya ke leasing company. Kalau saya ke daerah-daerah, saya biasanya berusaha tanya ke agen motor, lagi jualan atau lagi narik. Ternyata banyak daerah narik ini sekarang banyak yang narik. Jadi orang nggak sanggup bayar. Nah itu relatif kelas bawah itu yang beli motor itu. Jadi sekarang itu narik. Jadi menurut saya kantor Wapres itu ada baiknya punya hotline ke cabang-cabang lain. Itu tanya ini lagi. Kalau di Thailand mereka melihat indikator itu mie instan. Kalau konsumsi mie instan naik, itu artinya ekonomi lagi parah sehingga orang makan mie instan. Juga makan bawah. Menurut saya mungkin kalau yang ini udah dikatakan ngomong sampai kritis ya, semua ininya kan simptomnya udah kelihatan semua nih. Jadi menurut saya justru ada bagusnya sekarang kita berpikir terus kita mau apa gitu. Itu yang lebih penting. Jadi menurut pandangan saya ini kan
seperti target pajak Pak ya. Itu target pajak walaupun kemarin dengar-dengar udah diomongin dengan Komisi 11 mau direvisi dari 1.480 sekian diturunkan menjadi 1.330. Tapi tetap kalau kita bandingkan dengan realisasi 2014, kalaupun ditaruh 1.330 triliun, itu tetap naiknya 16%. Nah pertanyaannya lah, uang tahun lalu 2013 ke 14 naiknya cuma 6,3% gitu kan, apa masih mungkin ke 16? Dan maksudnya jadi asumsi makronya harus segera dibenahi. Terus kedua, hal-hal yang terkait dengan sektor real, misalnya contohnya kita kalau tetap dinekatin jalan nih, tanggal 1 Juli kita mau memberlakukan jaminan pensiun misalnya. Nah ini padahal masih banyak sekali masalah dengan ketentuan. Itu dengan apa? Misalnya pemerintah mau tetap nekat mau 8% ya, 5% pekerja, 5% pemberi kerja, yang 3% pekerja. Itu kalau dilakukan, yang jelas sekarang perusahaan nggak ada semua yang menganggarkan. Kita akan bahas lebih detail soal itu untuk bagaimana caranya kemudian bergerak dari pelambatan yang sekarang ini ada. Tapi sebelumnya kita punya data tentang retail. Penurunan retail yang tadi Pak Wijayanto sempat singgung ya, di kuartal keempat tahun 2014 itu 12,7, di 2013 15 sampai 18% pertumbuhannya, di 2015 itu kurang dari 10% gitu ya? Turun ya. Ini kaitannya dengan karena kita ekonomi melambat, kemudian daya beli yang di bawah. Ada masalah yang lebih berat. Ada masalah yang lebih berat. Hasil survei-survei itu komplikasi ekonomi dan politik. Indeks tendensi bisnis itu turun selama 3 kuartal ini terus. Apa artinya? Bisnis, pelaku usaha mulai nggak percaya. Ini harus dibalikkan. Seperti Mas Wija sebut tadi, ini sudah mulai nggak percaya. Kenapa? Pelaku bisnis tidak percaya kepada pemerintah, begitu? Kan ada banyak survei indeks tendensi bisnis. Sejak SBY turun, tapi pada masa Presiden Jokowi ini juga turun lagi. Apa artinya itu? Ini ada soal kepercayaan. Kepercayaan itu harus dibalik. Kita boleh cek ke pengusaha, Pak? Boleh. Pak, tendensi bisnis justru itu turun. tadi yang saya bilang tadi kan, waktu penetapan target pajak, kita udah bilang ini kan nggak bisa dipercaya, ini kan sesuatu yang tidak realistis. Kita udah bersuara keras, gimana mungkin pada saat pertumbuhan ke tahun lalu cuma 6,3 terus dipasang 40,3%, itu kan nggak masuk akal sekali. Nah itu kan waktu itu saya sudah mengingatkan ya, pemerintah akan rugi 3 kali. Nomor 1 pasti tidak akan tercapai target pajaknya, kedua sektor realnya pasti akan kolaps, ketiga kredibilitas pemerintah kan rusak gitu loh. Jadi itu kita udah message-nya udah jelas betulnya. Saya setuju. Saya juga mau tambahin satu lagi, BPJS. Sekarang ya, itu kan baik buat sebagai konsep baik. Tetapi dalam pelaksanaannya apa yang terjadi? Memang kalau yang tadinya nggak punya asuransi jadi bagus dan murah, apalagi yang tadi. Tapi yang terjadi adalah pengusaha mengeluh karena untuk level perusahaan diwajibkan ikut, dan fee-nya itu saya udah cek berapa perusahaan, termasuk di perusahaan saya sendiri. Itu yang harus dibayarkan itu sama dengan kita bayar asuransi swasta. Perusahaan. Padahal servisnya jauh gitu. Kalau ini kan harus antri dulu karena ini dipakai untuk mensubsidi yang katanya di bawah. Kalau menurut saya subsidi untuk yang di bawah itu harusnya dari pajak, bukan dari ngambil dari user charge di atas. Pak Wijayanto, artinya rentetan kebijakan yang dibuat pemerintah membuat juga jadi naik gitu pelaku bisnis tidak berkurang kepercayaannya. Jadi begini, memang yang pertama ada masalah komunikasi. Apa yang dilakukan, didiskusikan, itu publik tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa sekarang ini kira-kira 90% anggaran PU sudah ditenderkan. Ini kan berita bagus, ada tender, sebentar lagi akan ada pembangunan. Tapi karena semua dilakukan online, kalau dulu kan dipublish di media, sehingga akan ada upaya untuk memperbaiki dari sisi komunikasi. Tentang pajak tadi, kita semua sepakat targetnya akan ada revisi terlalu tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat achievement kuartal pertama ini dibanding kuartal pertama tahun lalu ada penurunan sekitar 5,6%. Tetapi penurunan itu lebih banyak di drive. Saya lihat 10% lebih. Sebagian besar di drive oleh PPh Migas, karena memang harga minyak dan gas turun. Kalau PPh Migas kita keluarkan, itu hanya turun 0,8% daripada kuartal pertama. Nah, kalau kita lihat trennya, Januari itu gap achievement-nya jelek sekali. Kemudian Februari mulai membaik, Maret mulai picking up. Jadi terkait dengan pajak, saya setuju targetnya tinggi sekali, tetapi kira-kira akan mendekati hasil akhirnya nanti. Soal data berbeda harus dikoreksi juga. Jadi seperti Mas Wija tadi sampaikan, itu 2 kali lipat, hampir 12%. Memang terbesar itu adalah
PPh migas, tapi yang lain PPNBM minus 13%, PPh non migas minus 1,4%. Jadi mungkin data ini banyak berbeda, tapi menurut saya lebih dalam dari itu dan ada data yang lebih. Artinya juga memang harus ada revisi untuk target perolehan Ya pajak. kan pajak itu kan targetnya 39. Iya. Tapi sekarang minus 10% data Iya. kita. Dan Datanya terus Mas Uja itu 5%. agak melawan kebijakan ekonomi yang umumnya berlaku. Biasanya justru pemerintah kalau ekonomi lagi lemah, pajak tuh diturunin. Iya, stimulus harus. Karena yang namanya pajak itu merem kemajuan ekonomi. Jadi swasta tuh dianggap lebih bisa mengelola keuangan ini. Tapi ini kan aneh. Ekonomi melemah malah pajak. Mungkin baru disadari melemahnya sekarang. Jadi kita bisa bahas bagaimana kemudian bergerak dari situ sesaat lagi ya Pak Didi. Sebentar ya. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.